Ini Jakarta, megakota berpenduduk 11 juta jiwa yang pada 2020 ini termasuk yang terbesar di dunia. World Urbanization Prospect 2018 Highlights yang dipublikasikan PBB tahun 2018 menetapkan Jakarta sebagai satu dari 33 kota penyandang status megakota dunia. Di ASEAN, selain Jakarta, terdapat 3 kota lain yang mendapat status ini, yakni Bangkok, Manila, dan Ho Chi Minh. Menyandang status sebagai megakota memberikan peluang sekaligus tantangan besar bagi Jakarta. Sumber daya terbaik ada di Jakarta, apalagi 50% penduduk Jakarta merupakan generasi milenial dengan rentang usia 18 hingga 35 tahun. Artinya, pelaku di sektor industri kreatif berlimpah di Jakarta. Sebaliknya, berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, banjir, hingga terbatasnya ruang publik harus diselesaikan. Di tengah keterbatasan ruang publik ini, Jakob Gatottsura justru melihat peluang. Jakob yang adalah seorang arsitek menyoroti banyaknya gedung terbengkalai, baik milik pemerintah maupun swasta. Ruang yang tidak terurus ini lantas disulap menjadi ruang kreatif. Bersama 5 temannya, tepatnya pada tahun 2019, Jakob membentuk M Block Space. Lokasinya memanfaatkan bekas pabrik percetakan uang dan perumahan karyawan, milik Perusahaan Umum Percetakan Uang Negara atau Perum Peruri. Area di kawasan Jakarta Selatan ini sebelumnya terbengkalai sejak tahun 1990-an. Nah, kebetulan saya sebagai arsitek mengerti bahwa bangunan yang ada di sini itu adalah bagian dari urban fabric ke Jakarta tahun 50-an. Artinya apa? Artinya sebetulnya dia urban fabric yang penting untuk kota Jakarta. Kita sudah mulai kehilangan tipologi bangunan seperti ini karena satu persatu dibongkar oleh para pemiliknya atau developernya gitu ya. Menempati lahan seluas 8.000 meter persegi, bangunan khas negara tropis ini berdiri tahun 1970-an. Jakob dan rekan-rekannya membentuk Creative Hub tanpa merobohkan bangunan lama. Pendekatan adaptive reuse digunakan untuk memugar bangunan asli. Misi kami selain membuat Creative Hub juga memperkenalkan ke publik bahwa bangunan lama itu tidak harus dihancurkan gitu ya. Apalagi bangunan yang potensial untuk memberi kesinambungan sejarah terhadap Jakarta. Jadi mungkin di kota tua kita kenal tipologi bangunan kolonial dan seterusnya hingga ke selatan ini adalah tipologi bangunan Kebayoran waktu itu sebagai kota satelit baru Jakarta ya tahun 50-an yang sudah mulai hilang. Jadi kita jaga itu. Ada sekitar 27 tenan yang saat ini menempati M Block. Usaha mereka amat beragam, mulai dari makanan dan minuman, fashion dan toko seni, mengikuti spirit anak muda yang ingin digaungkan. Untuk menarik pengunjung, beragam kegiatan seni seperti konser musik, aneka pameran, dan peragaan busana rutin digelar setiap pekan. Salah satu pemilik tenan, Nova Dewi Setiabudi, melihat bangunan lama di M Block Space sebagai daya tarik. Karena itulah ia tergerak membuka kafe di lokasi ini. Nova yang berjualan jamu ini menyadari kesamaan antara produknya yang tradisional dengan bangunan lama tempatnya berjualan. Ia pun memutuskan tetap mempertahankan interior bangunan seperti aslinya. Dengan tambahan sejumlah properti selayaknya rumah di era 1970-an, Nova ingin pengunjung bisa merasakan kesan berada di rumah lawas dan kembali menyusuri masa lalu dengan berada di kafe miliknya. Jadi quite unik sih. Menurut aku experience yang ada di ruangan ini, tapi aku juga ngelihat kayak customer jadi bisa menikmati gitu ya. Oh dulu kayaknya ruangan ini ada sekatannya ya, karena ruangan ini sama itu catnya beda, sama ini catnya beda. Oh ini berapa keluarga ya yang dulu tinggal di sini ya. Jadi
ruangan ini tuh banyak bisa berkomunikasi secara visualnya gitu, secara arsiteknya udah bagus banget ya dari desainnya. Tapi tiap-tiap unit kan beda-beda nih experience-nya. Tapi kalau aku sangat back to nostalgic tadi sih, dan bisa explore your imagination gitu. Meski demikian, sejumlah tantangan dihadapi dalam mengelola bangunan tua, yakni masalah perizinan serta biaya perawatan yang lebih mahal. Melihara bangunan tua seperti ini tuh memang banyak banget tantangannya. Pertama, kita nggak tahu data bangunan ini, artinya nggak ada gambar awalnya kan udah hilang, nggak tahu kemana. Jadi kalau ada kebocoran di mana atau ada saluran yang mampet di mana, atau misal struktur atapnya kok sudah mulai begini begitu bocor di sana sini, itu ya sebuah tantangan sendiri sih ya gitu dibanding bangunan baru begitu. Meski lebih sulit dibandingkan membangun bangunan baru, penggunaan bangunan tua ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Apalagi Jakarta masih punya banyak aset yang mangkrak. Di kawasan Kota Tua Jakarta misalnya, banyak bangunan peninggalan Belanda yang berpotensi dijadikan ruang publik dengan pendekatan seperti di M Block. Dosen Arsitektur Institut Teknologi Bandung, Erika Yuni Astuti menyebut, pendekatan adaptive reuse memiliki potensi untuk diterapkan di lokasi lain di Jakarta. Namun ia tak memungkiri ada sejumlah kesulitan menerapkan adaptive reuse, apalagi jika bangunan yang akan digunakan termasuk cagar budaya. Pemberian insentif dan kemudahan perizinan perlu untuk mendorong penggunaan adaptive reuse di perkotaan. Barangkali diberikan insentif untuk mereka yang melakukan adaptive reuse. Pemerintah harus berpikir jauh ke depan. Jangan hanya yang baru yang diberikan potongan subsidi untuk membangun karena untuk kepentingan tertentu. Pendekatan adaptive reuse terhadap bangunan lama juga dilakukan di megakota lain di ASEAN, misalnya Manila dan Bangkok. Di Manila, ada First United Building yang berdiri sejak tahun 1920 dan dihidupkan kembali menjadi ruang terbuka publik tanpa mengubah bangunan lama. Sementara di Bangkok, Museum Siriraj Bimukstan berlokasi di bekas stasiun kereta api Thonburi. Stasiun ini dibangun tahun 1950 dan berhenti beroperasi pada tahun 2003. Sejumlah tantangan memang menghadang ketika akan menghidupkan kembali bangunan lawas yang telah lama mangkrak. Namun Jakarta, Bangkok, dan Manila menjadi contoh bahwa bangunan lama sangat mungkin dimanfaatkan ulang tanpa harus menghancurkan bangunan tersebut. Mempertahankan bangunan dan menjadikannya sebagai ciri khas justru menjadi pembeda dari bangunan lainnya, bahkan menawarkan daya tarik tersendiri bagi pengunjung.